Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ringkasan dan ikhtisar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Nuril Aldrimelani, NPM 210302011 dari Prodi S1 Psikologi, dan teman saya Mufliha Alawiyah Sufti, NPM 210302007 dari Prodi S1 Psikologi. Masuk ke pembahasan pertama, situ ada pengertian ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat, efektif. Ringkasan juga bisa disebut sebagai sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan bisa ditemui pada buku, bab, atau artikel. Menurut Kraft, ahli bahasa ternama Indonesia, ringkasan atau bisa disebut precis adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Meringkas adalah keterampilan untuk membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah ada. Kata precis juga memiliki arti memotong atau memangkas. Maka, arti kata ringkasan sama juga dengan rangkuman. Hasil meringkas artinya memendekkan cerita atau mengambil intisarinya saja. Sementara merangkum artinya menyatukan atau merangkai pokok-pokok pembicaraan, uraian, dan sebagainya. Dalam membuat ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan yang terperinci harus dihilangkan. Walaupun bentuknya ringkas, namun tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui isi buku atau karangan. Yang selanjutnya ada ikhtisar. Ikhtisar merupakan deskripsi yang berisi tentang gagasan pokok dari suatu teks. Dilansir dari Cambridge Dictionary, ikhtisar adalah deskripsi singkat yang memberikan gambaran umum informasi suatu teks tanpa memberikan rincian. Dalam penulisan pokok-pokok masalah, penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema sebuah wacana. Ikhtisar berfungsi sebagai garis-garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar yaitu penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan itu secara proporsional. Ikhtisar bertujuan memberikan gambaran inti tentang suatu teks yang akan atau belum dibaca. Namun, ikhtisar juga dapat bertujuan untuk menyimpulkan isi gagasan suatu teks yang telah dibaca sebagai pemerjelas, memberikan kesimpulan tentang teks yang telah dibaca. Pada dasarnya, penulis ikhtisar dapat langsung mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematik pemecahannya. Untuk ilustrasi, beberapa bagian atau isi dari beberapa bab dapat diberikan untuk menjelaskan inti atau pokok masalah tadi. Sementara bagian bab-bab yang kurang penting dapat diabaikan. Yang selanjutnya ada perbandingan antara ringkasan dan ikhtisar. Yang pertama ada persamaan. Untuk persamaannya itu kedua-duanya memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu dalam membuat cerita atau bacaan dengan cara mengambil intisari atau ide-ide pokok dari karangan yang kita baca menjadi lebih ringkas, jelas, padat, mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya, serta dalam mencari topik dari suatu bacaan pada sebuah buku. Dalam menyampaikan keindahan bahasa, ilustrasi, serta penjelasannya yang terperinci. Yang ketiga mempunyai kesamaan, yaitu langkah-langkah atau metodologi yang sama. Memiliki tujuan yang sama, yaitu penulis mengerti dan mengetahui isi buku atau karangan dan mampu mengambil intisarinya. Dan persamaan yang terakhir yaitu memiliki definisi yang tidak jauh berbeda, yaitu merupakan ringkasan pendek dalam suatu cerita, bisa cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra lainnya, atau juga karangan. Menjelaskan langkah-langkah atau metodologi yang sama tadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacalah naskah 2 beberapa kali, catatlah semua judul, semua topik, cocokkan catatan Anda dengan naskah asli.
Susunlah draft sementara dengan mempergunakan catatan di atas. Jangan memakai naskah asli. Periksa gaya, tata bahasa, dan tanda baca. Tulis kembali dengan rapi, mulai dari judul sampai dengan topik. Periksa kembali apakah ada kesalahan, dan yang terakhir cocokkanlah jumlah kata dan selesaikanlah. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar. Untuk ringkasan sendiri itu disusun secara proporsional dengan jumlah halaman dan yang ringkas. Disusun secara urut dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan gaya penulis buku yang ringkas. Dan yang terakhir, tanpa disisipi opini penulis ringkasan. Untuk ikhtisar, yaitu disusun hanya dianggap penting tanpa memperdulikan proporsionalnya. Yang kedua, menggunakan gaya penulis ikhtisar. Yang ketiga, serta disisipi opini penulis ikhtisar atau wawasan lain. Yang keempat, tulisan menggunakan gaya bahasa penulis. Dan yang terakhir, biasa diterbitkan bersama-sama dengan karangan aslinya. Tata cara meringkas dan ikhtisar. Perhatikan penggunaan bahasa yang digunakan di dalam rangkuman atau ikhtisar. Bahasa rangkuman atau ikhtisar harus berbeda dengan bahasa asli penulis buku yang dirangkum. Akan tetapi, bahasa rangkuman atau ikhtisar yang dibuat tidak bertolak dari ide pokok pengarang yang tertuang dalam setiap paragraf atau bacaan. Berikut cara untuk membuat ringkasan dan ikhtisar yang baik dan benar. Antara lain, yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Yang keempat, ketentuan tambahan. Caranya, 1. Membaca naskah asli. Maksudnya di sini yaitu seorang penulis ringkasan dan rangkuman atau ikhtisar harus membaca naskah asli 1 atau 2 kali, bahkan dapat diulang beberapa kali hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi dari naskah tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan utama, yaitu memahami kembali karangan bagian demi bagian, alinea demi alinea, sambil mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam bagian atau alinea itu. Yang ketiga, mengadakan reproduksi dengan menggunakan kesan umum pada langkah pertama di atas dan catatan-catatan yang diperoleh dari langkah kedua di atas, maka seorang penulis sudah siap untuk memulai membuat ringkasan yang dimaksud. Yang keempat, ada beberapa ketentuan tambahan, yaitu 1. Sebaiknya dalam menyusun ringkasan mempergunakan dalam kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Yang kedua, ringkaslah dalam kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. 3. Besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama yang akan dimasukkan ke dalam ringkasan. Yang keempat, jika memungkinkan, buanglah semua keterangan atau kata sifat yang ada. Yang kelima, pertahankan semua gagasan asli dan urutan naskahnya. Yang keenam, dalam sebuah ringkasan ditentukan pula panjangnya. Yang selanjutnya adalah berikut contoh dari ringkasan dan ikhtisar. Kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.